Kami menyampaikan firman, demikian juga setiap jemaat yang mendengarkannya. Kami pulang sebentar, Tuhan membawa berkat firman Tuhan dan luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut berkat firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh perkenanan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kembali kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita di minggu terakhir di bulan Maret, sekaligus juga minggu terakhir ya, sebelum kita merayakan peringatan tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus ya, Jumat Agung dan kemudian hari Paskah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya ingin kita kembali untuk merenungkan kesengsaraan yang Yesus alami di dalam perjalanan karya penebusan untuk menebus, menyelamatkan umat manusia dengan mengganti hukuman dosa. Terutama kita akan memaknai tentang penderitaan atau kesengsaraan Tuhan Yesus ketika Dia ada di Taman Getsemani. Ya, dengan tujuan Bapak Ibu Saudara, kita makin mengasihi Tuhan, amin. Dan juga kita boleh mengambil makna bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraan itu dan berhasil menang atas semua penderitaan yang dialami. Demikian juga kita bisa menang atas segala apa yang kita hadapi, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita. Mari kita baca Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Kita lihat bersama Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-44. Perikop di sini di Taman Getsemani. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 39, saudara 40, dan ayat 44 kita baca bersama-sama. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa Dia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti Dia. Ayat 40, saudara. Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, ayat 23, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 24 kita baca bersama. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu peristiwa di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara, adalah peristiwa yang sangat besar dalam karya penebusan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa kesengsaraan dari Tuhan Yesus atau penderitaan Tuhan Yesus ya, bukan diawali atau awalnya bukan ketika Dia ditangkap dan ditinju Bapak Ibu Saudara, atau dikhianati, diolok-olok, ya, dirajam, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi penderitaan Tuhan Yesus, kalau kita baca, simak baik-baik dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu diawali ketika Dia masuk ke Taman Getsemani. Ya. Firman Tuhan tadi katakan Bapak Ibu Saudara di ayat 40, ya, di ayat 44 tadi dikatakan begini, ayat terakhir kita baca tadi. Ia sangat susah. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, coba kita baca ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan ia sangat ketakutan. Dia takut, dia begitu takut Bapak Ibu Saudara dengan apa yang akan dia alami. Bahkan dikatakan di sana,
peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluh itu artinya keringatnya, air yang keluar di pori-porinya, seperti peluh darah yang keluar. Tentu kita semua pernah ya kena barang tajam mungkin di tangan, di kaki, dan kita lihat ada darah yang keluar, yang tak henti-henti saudara. Ya. Selama kita pakai perban untuk menutup, untuk menahan darahnya akan keluar. Ya. Demikian juga bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa, keringatnya keluar terus. Begitu, karena begitu menderita, karena begitu merasakan kesengsaraan yang dia alami. Ya. Ada artikel yang saya baca mengatakan bahwa Yesus memang betul-betul bukan hanya keringat air yang keluar, Bapak Ibu Saudara, tetapi keringat air yang bercampur darah. Dan itu memang ada terjadi. Kalau istilah kedokterannya dinamakan hematohidrosis. Ya. Apa itu hematohidrosis, saudara? Hematohidrosis itu keadaan di mana manusia mengeluarkan darah dalam tubuhnya. Bisa melalui telinga, mulut, hidung, ya, mata, dan lain sebagainya. Termasuk juga di keringat. Ya. Itu terjadi tanpa aktivitas fisik, katanya saudara. Ya. Tanpa aktivitas fisik itu keluar keringat bercampur darah. Dikatakan di situ itu terjadi karena stres yang sangat tinggi. Karena stres, karena ketakutan, rasa takut yang mendalam yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, sehingga keluar demikian. Itulah sengsara Yesus. Sehingga dia katakan, biarlah engkau mengambil cawan ini daripadaku. Atau dalam kitab Matius bilang, ya, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu ku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketika saya renungkan ini saudara, saya merenungkan mengapa Tuhan Yesus begitu ketakutan. Mengapa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia begitu merasakan kesengsaraan yang luar biasa dia alami. Ada 3 hal yang saya dapatkan di sini. Tentu yang pertama saudara, karena Tuhan Yesus menyadari satu realita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia akan dianiaya, saudara. Ya. Bahwa Tuhan Yesus dia tahu dia akan disiksa karena menanggung hukuman dosa manusia. Dia akan dirajam, dia akan disalib, dia akan harus memenuhi semua nubuatan tentang anak domba yang disalibkan itu, yang dikorbankan itu. Yesaya bilang tangannya dipaku, dia dicucuk di lambungnya, ditikam di lambungnya, saudara. Dia harus alami sehingga dia merasa ketakutan yang mendalam. Tentu dalam hakikatnya sebagai Allah, dia Allah, dia Tuhan. Tetapi dalam dia menjalani itu, dia tidak boleh memakai kuasa kealahannya. Harus murni sebagai manusia. Ya. Ini satu hal yang sangat memberatkan hati. Siapa yang mau berani, saudara? Siapa yang tak mau takut ketika kita akan menghadapi rasa sakit di depan kita? Siapa yang tidak sedih, saudara? Tidak gemetar ketika dengar dokter bilang, kamu sakit ini, umurmu tinggal 6 bulan. Siapa tak mau sedih, saudara? Ya. Kamu harus, ginjalmu sudah parah dan kamu harus cuci darah. Itu perasaan yang paling menakutkan kita. 1 minggu 2 kali, saudara. Itu berat sekali. Ketika kita dengar vonis, kesengsaraan, dan apalagi kita dengar, kematianmu tidak lama lagi, tentu itu sangat menyakitkan. Ketika kita dengarin apa ini terjadi, ekonomi mulai goncang dan berpengaruh pada bisnis kita, dan kita akan alami kerugian, tentu kita juga akan sedih dengan itu semua. Apalagi Yesus, dia melihat bagaimana, Bapak Ibu Saudara, dia harus menerima cambukan, dia harus menerima olok-olokan.
Tentu Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh renungkan ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus. Orang sekarang Bapak Ibu Saudara, jangankan orang mau sakiti, ya. Orang-orang sekarang ekonomi lagi menurun begini. Dengar tanggal-tanggal so mulai pertengahan bulan, akhir bulan, semua yang takut, gitu. Semua akhir bulan ini. Apalagi banyak tagihan, ya, apalagi banyak bergaul dengan toko orange, toko hijau itu Saudara. Itu pasti itu takut semua tanggal 25, semua tanggal 26. Kalau toko hijau tanggal 1, semua tanggal 1. Itu semua Saudara. Apalagi penderitaan seperti ini yang dialami. Apalagi ada orang yang mau menyakiti hati kita. Orang-orang sekarang Saudara ada istilah dulu, istilah lama. Tasontung sedikit tapi tak besar. Cuma tersinggung sedikit, marah Saudara. Apalagi menghadapi itu penderitaan seperti Yesus disakiti begitu rupa. Itulah menyebabkan mengapa Yesus yang pertama saya dapatkan di sini mengalami ketakutan yang sangat mendalam. Yang kedua, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus begitu dikatakan di ayat 44 tadi, begitu ketakutan sampai peluhnya, keringatnya seperti tetesan darah itu. Yang kedua, karena dia harus menjadi korban yang sempurna. Tuhan Yesus harus jadi korban yang sempurna. Domba yang, Paulus bilang, yang tak bernoda, tak bercacat, domba yang anak domba yang sempurna yang harus dikorbankan. Domba yang sempurna itu seperti apa? Domba yang tak bercacat, tak bernoda. Tuhan Yesus menjalani kehidupan tak bercacat, tak bernoda. Domba yang tak bercacat, tak bernoda. Domba yang tak melawan, Saudara. Domba yang tak melawan ketika dibawa di tempat penyembelihan. Kalau dia melawan itu bukan domba. Bukan anak domba kalau melawan. Mungkin ayam Saudara. Coba ayam Saudara pegang di leher. Kalau 1 menit Saudara pegang disuruh bacakan. Apalagi anjing Saudara. Pegang anjing 1 menit saja pegang kakinya begini. Dia sudah tahan. Apalagi lehernya. Nggak tahan dia. Apalagi dilihat ada orang yang pegang karung di betul-betul rica Saudara. Dia sudah tahu dulu mau toki apa kita ini. Iya kan? Iya. Anjing peka sekali Saudara. Ada orang yang suka bertoki orang Saudara. Oh dia mau gonggong itu, sudah tahu kalau ini bahaya ini. Tapi kalau domba beda, domba harus membiarkan dirinya seperti saya pernah lihat. Saya ketika mengumpulkan data ini Saudara, saya lihat bagaimana domba disembelih. Ada orang Saudara di Jawa, dia memberikan contoh cara menyembelih domba. Dia ambil dombanya, domba yang sangat bagus Saudara. Dan kemudian dia taruh, dia tunjukkan kepada orang-orang di depan dia cara untuk menyembelih, dijelaskan. Caranya gini ya. Jangan pegang kedua kaki yang samping kiri, dua-dua kiri, depan belakang. Kau harus lakukan ini. Dia kasih contoh Saudara. 3 kali dia kasih contoh, membaringkan domba itu. Terus kemudian dia pakai dia punya lutut, menahan dia punya leher domba. Domba itu tak melawan. So 3 kali dia bilang, ya ngerti ya Pak, ya ngerti ya, gini ya. Jadi gini ya, dia ulang lagi 1 kali. Dia ulang lagi 2 kali. Domba itu cuma gerak-gerak sedikit tapi tak melawan. Ya. Itulah domba, pasca domba yang betul-betul yang harus dikorbankan. Tidak boleh melawan, Bapak Ibu Saudara. Itulah kesengsaraan Yesus ketika dia harus menghadapi penderitaan di depan dia. Dia harus menghadapi cambukan yang penuh dengan besi. Dia harus menghadapi polok-polokan. Tidak boleh melawan. Tidak boleh dia lawan itu, karena ketika dia melawan itu batal semua. Dia tidak menjadi domba yang layak untuk dipersembahkan. Ketika orang sakit dia tidak melawan.
Siapa yang bisa begitu, saudara? Ada orang sakit kita, orang apa-apa. Terus atau kemudian saudara kita nak sakit hati, ya, biasanya kita pasti akan mencoba untuk melawan, mencoba untuk menyerang balik, saudara. Ya. Kalau dalam keluarga saudara yang kadang-kala ya mungkin belum mengalami perobatan yang sungguh-sungguh, ya, waktu istri kesinggung ke suami, suami berusaha mau singgung istri, berusaha melawan. Sulit untuk menjadi domba seperti Yesus, domba yang sungguh-sungguh layak. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dia selesai menyelesaikan semua itu tanpa bantahan, tanpa dia mengutuki orang-orang, ya, yang menyakiti dia, orang-orang yang menerima kebaikan darinya, yang hidup di bumi ciptaannya, menerima oksigen, menerima kehidupan. Dia tidak marah kepada mereka. Itulah domba. Itulah tantangan yang dialami Yesus. Waktu itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 3 kali, sekiranya mungkin biarlah cawan yang lalu, karena ini begitu berat. Sebagai manusia, 100% manusia, dia harus menjalani semua itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dia bisa. Ya, seperti 1 Petrus 1 ayat 19 katakan bahwa dia anak domba Allah, tak bercacat dan bernoda, menjadi layak untuk menebus dosa umat manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus mengalami ketakutan? Dikatakan di sini manusia batinnya, ya, jiwanya mengalami ketakutan. Karena ada satu hal yang dia mengerti, saudara, yang dia tahu, bahwa dia akan menghadapinya sendiri, bahwa dia akan seakan-akan berpisah dengan Bapa. Ini kan yang sangat ditakuti oleh Tuhan Yesus. Sebab dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Perasaan terpisah, dia Allah tapi dia terpisah karena dosa manusia. Dia merasakan bagaimana penderitaan manusia. Ini kok itu penderitaan, ini kok itu hukuman atas dosa. Berpisah dengan Allah, berpisah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Bapa di surga memisahkan, seakan-akan meninggalkan Yesus? Yang pertama, karena memang Tuhan Yesus harus mengalami semua itu. Tuhan Yesus harus menanggung semua hukuman dosa manusia untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk keselamatan manusia yang dia cintai, yang dia kasihi. Nggak boleh ditolong, harus karena itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena ketika saya merenungkan ini, saya merenungkan apakah mungkin Bapa seakan-akan meninggalkan anaknya, putranya firman yang menjadi manusia itu, karena dia tidak mau melihat penderitaan anaknya. Seakan-akan dia memalingkan wajahnya. Siapa di sini saudara-saudara, tega melihat sampai anak disiksa? Orang menjadi anak alami saja, ya, ikut pendidikan apakah polisi apa tuh, sudah disiksa-siksa, tuh anak tega sudah. Tega, apalagi melihat. Mungkin kalau tuh Bapa di surga melihatnya langsung turun seperti Musa dari awan-awan, itu sudah kena guntur sama kilat ini orang-orang sudah. Karena apa? Dia memalingkan karena dia mungkin tega melihat. Kita pernah pasti punya, saya dulu pernah punya anjing, saya kasih nama dia Twitter.
Twitter. Twitter ini akhirnya punya anak. Ya. Dia mengandung, dia hamil dan punya anak. Itu ketika dia lahir, saudara, anak-anaknya langsung pilih yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini yang terbaik. Lu kita lihat, lu ini gagah sekali ini. Jangan kasih orang langsung minta ini. Tapi oh jangan, kalau ini satu, yang boleh ambil. Jangan ambil. Ya. Yang boleh ini tapi kesayangan. Jangan sombong boleh itu. Awas mengambil itu anjing. Ya. Dan betul dia bertumbuh dengan luar biasa. Dan ketika kita lihat dia hilang, dia sakit. Dia kena potas, saudara, itu sangat menyakitkan. Saya sangat sedih. Waktu itu saudara dia cerita saya. Dia sudah datang untuk kita, disuruh mohon saudara. Dia suruh makan potas pagi, jam 9, jam 10 dia datang, dia bawa kita di kursi, dia menangis. Dia cuma marahkan, dia mana bobo ini, padahal anak besar sekali tinggi, bagus bulunya, bagus semua, dan tidak ada luka, tidak ada apa, saudara. Menangis sekali. Saya tak tahu saudara penderitaannya, tapi ketika dia jatuh dan nangis dan menarik nafas terakhir, saya begitu sedih. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apalagi saudara seperti Tuhan Yesus dikorbankan. Beda kalau orang beternak binatang, kalau dia ayam itu mau potong apa ya, dia beternak. Tapi kalau dia memelihara, ya, mungkin tak tega dia melihat walaupun itu ayam sudah mau potong di depan dia. Ya. Itulah sebabnya saya katakan seakan-akan Bapa di surga memalingkan wajahnya. Karena demikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus begitu sedih. 3 hal itu. Dia harus mengalami penderitaan yang seharusnya tidak dialami dalam dia melakukan karya penebusan. Yang kedua, dia harus menjadi korban yang sempurna, tidak boleh salah. Tidak boleh dia melawan, tidak boleh dia berdosa, tidak boleh dia mengutuk. Bagaimana bisa itu? Dia begitu takut, dia katakan, Tuhan tolong, sekiranya cawatnya lalu. Termasuk juga tadi ketika dia akan berpisah, kehilangan pandangan Bapa di surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang sama Tuhan, kita boleh renungkan bagaimana Yesus bisa melewati itu semua. Seperti pembacaan firman Tuhan ayat 43 tadi, ayat 42. Atau kita mulai dari 41. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu dia berlutut dan berdoa. Ya Bapa, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ini yang penting, saudara. Ketika dialami sengsara, Tuhan Yesus mengambil keputusan yang benar, yaitu dia berdoa. Saya akan bahas panjang tentang doa karena kita sudah bahas di awal bulan lalu. Tetapi ketika dia berdoa, apapun keputusan dari Bapa di sorga, satu hal yang pasti, ada kekuatan yang datang, saudara. Ya, lewat malaikat. Malaikat datang akan menguatkan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sepak terjang, kalau malaikat datang, Bapak Ibu Saudara, malaikat hanya menguatkan dengan apa? Dengan kata-kata. Ya, malaikat kemudian kasih dia kekuatan apa, saudara? Ya. Ketika Yesus naik ke surga, malaikat bilang, dia bangkit. Ketika Yesus mati, dia naik ke surga. Ketika Yesus bangkit dari kematian, malaikat bilang, dia sudah bangkit seperti perkataannya, dia akan bangkit. Mungkin penguatan dari malaikat yang disampaikan kepada Yesus ketika dia mengalami kesengsaraan, dan itu menjadi modal yang kuat bagi dia untuk dia menghadapi semua. Yang tadinya dia begitu ketakutan,
Tapi kemudian kalau kita baca sepenuhnya dari kitab Matius, Lukas, dari Markus, kita akan melihat Yesus bisa berdiri dengan begitu tangguh, saudara, begitu penuh keyakinan untuk menghadapi semuanya. Bahkan itu imam-imam baik Allah bilang, mana yang bernama Yesus? Dia bilang, akulah itu. Dia begitu berani untuk maju. Karena apa? Berdoa. Karena dia punya kehidupan doa, doa. Ya, hubungan intim dengan Tuhan sehingga dia bisa menghadapi semuanya. Ya, itulah yang kita bisa belajar dari peristiwa kesengsaraan Yesus. Melalui doa ada kekuatan ilahi, ada firman, ada penguatan bagi Yesus. Dan saya aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita mulai lihat Yesus. Kita juga bisa aplikasikan. Orang ada kesengsaraan, ada pergumulan, tapi kalau kita datang berdoa, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Pasti kita akan penuh keyakinan kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi berbeda kalau orang tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada kekuatan. Kita akan bersungut-sungut, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, sudah ayat 40. Setibanya di tempat ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Satu hal yang penting yang kita harus mengerti, saudara, ini yang terakhir saya mau sampaikan. Setiap kita pasti akan menghadapi pencobaan. Walaupun orang berdoa seperti doa Bapa kami, jangan bawa kami dalam pencobaan. Ya betul, kadang-kadang Tuhan menghalaukan kita dari pencobaan, keinginan daging dan lain sebagainya. Tapi ada pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus 1 ayat 13 dan 14, itu ada pencobaan karena keinginan daging kita sendiri, karena nafsu duniawi kita, sehingga mendatangkan masalah, pergumulan, kesesakan dalam hidup. Tetapi juga dalam ayat Yakobus 1 ayat 2 cara menjelaskan bahwa ada pencobaan yang menghasilkan ketekunan. Ada pencobaan Bapak Ibu Saudara yang menghasilkan buah yang matang. Dikatakan di sana, pencobaan itu menghasilkan ujian, mendatangkan ketekunan, menghasilkan buah yang matang, sempurna dan tidak kekurangan. Dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi yang mendewasakan kita. Tapi ada pencobaan yang terakhir juga yang perlu kita tahu, yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pencobaan itu datang, masalah pergumulan itu datang untuk membawa perubahan, perubahan bagi orang sekitar, perubahan bagi dunia. Seperti Yesus, dia mati, dia sengsara, tetapi dia membawa perubahan bagi dunia, di mana setiap orang menerima kesempatan untuk mengalami kehidupan yang merdeka, menerima kesempatan untuk diselamatkan oleh Bapa, oleh Tuhan, melalui iman percaya kepada Yesus. Demikian juga kita mengerti bahwa masalah pergumulan yang kita hadapi, kalau kita pandang seperti Yesus tadi, kita menghadapi dengan iman, kita menghadapi dengan taat kepada firman, seperti domba yang siap untuk disembelih, yang tidak berbantah, yang tetap melakukan kebenaran firman, walaupun ada konflik, walaupun ada terjadi konflik mungkin dalam keluarga, ya, paling banyak kan dalam keluarga konfliknya, saudara. Tapi kalau kita tetap bertahan menjadi domba seperti Yesus, domba yang disembelih, domba yang tidak berbantah, mau tetap melakukan firman, maka ada perubahan terjadi. Ya. Waktu itu saudara, saya pernah bawa tentang satu film yang sangat membuat saya tersentuh. Saya sudah sampaikan di rumah keluarga Langit waktu itu. Film itu, Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Judulnya saja begitu, saudara. Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Saya lihat dia punya trailer, saudara, dia punya trailer. Oh ini
Seru sekali, akhirnya saya ambil keputusan untuk nonton, saudara. Dan ternyata ya, keluarga ini keluarga yang sangat sengsara, saudara. Karena suaminya itu tidak bertanggung jawab, suka keluyuran, yang suka judi, dan tidak fokus kepada keluarga. Akhirnya ibunya harus berjuang sendiri untuk menafkahi ini anak-anaknya sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Sampai-sampai ternyata ini dia punya ibu divonis dokter, saudara, terkena penyakit, dan divonis dokter tidak lama lagi dia akan mati. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ini anak-anaknya begitu sedih dan marah, bukan main kepada papanya ini. Dia bilang kepada mamanya, "Ma, andai mama nak menikah dengan papa, pasti mama akan sedih begini, karena memang sedih sekali. Bahkan dia punya sendal sekalipun tak bisa beli, saudara. Karena begitu dia kumpulkan uang untuk dia punya anak-anak. Anak-anaknya sudah dewasa semua. Ya, untuk kuliah, dia merasa kesedihan. Mama, mereka kenapa menikah? Kalau mama tak menikah, mama punya mimpi-mimpi yang besar. Mama ingin pintar dulu, mama punya mimpi katanya mau jadi dokter. Mungkin kalau mama tak menikah dengan papa, mama akan jadi hebat. Mama akan bisa punya banyak kemewahan dan bisa kesana kemari, bisa ya, liburan dan lain sebagainya. Dia mereka sampaikan kepada mamanya. Tapi apa yang mamanya jawab? Sekalipun waktu diulang kembali, mama akan tetap memilih papa. Mereka heran, kenapa mama? Karena mama bisa bertemu dengan kalian bertiga. Kalian bertiga yang merupakan kesayangan mama. Sekalipun mungkin mama bisa hebat, mama bisa berkarir dan punya banyak uang, tapi mama tidak akan bertemu dengan kalian bertiga. Ya. Itu jawaban mamanya. Sekalipun saya diberikan kesempatan kembali untuk hidup, memulai lagi, saya akan tetap memilih ayahmu. Walaupun saya harus menghadapi kesengsaraan ini, karena saya bisa bertemu dengan kalian. Di situ saudara, plot twistnya saya sekarang ketika begitu. Dan saya biasa menangis ketika saya nonton film. Saya kalau nonton film, saya berusaha kasih kuat. Tapi istri suka menangis tuh. Berusaha kuat walaupun sedih pada saat itu lihat itu filmnya. Saya menangis sudah. Betapa sayangnya itu mamanya itu. Ya. Mau berjuang terus. Dikala DP anak-anak, ya, waktu papanya pulang, mereka marahi DP bapak. Dia bilang jangan marah, jangan. Dia selalu membela bapaknya sudah. Ini istrinya ini. Dan akhirnya benar pengorbanan yang sia-sia. Ternyata saudara, ini anak-anak bisa sadar waktu pengorbanan, bahkan suaminya bisa sadar saudara dan bertobat. Dia menyadari betapa dia sudah melakukan begitu banyak hal yang buruk bagi keluarga, dan dia menyadari betapa baiknya istri saya ini, dan akhirnya dia mau kembali bersemangat untuk hidup, untuk berkarya. Dia kembali membuka toko yang sudah ditinggalkan oleh dia istri. Ada dampak Bapak Ibu Saudara ketika cerita seorang ibu ini mau berjuang untuk keluarga. Dan saya yakin ini bukan cerita, ini ada real di mana-mana saudara. Seorang ibu yang tangguh, yang tetap bertanggung jawab untuk keluarga, ataupun seorang ayah, atau mungkin seorang anak, ya, bisa jadi di tengah keluarga istrinya yang tidak bertobat dan lain sebagainya, atau anak-anaknya, atau sebaliknya orang tuanya. Ya. Tapi ada orang-orang yang tetap mempertahankan itu. Ini yang saya mau sampaikan. Pengorbanan yang tidak sia-sia. Ketika kita mau hidup sesuai dengan firman, ya, yakin dan percaya ada perubahan terjadi. Ya. Ketika kita mau tetap menjalani setiap kesengsaraan hidup, pergumulan yang kita hadapi, seperti Yesus menjadi domba yang layak, yang tidak berbantah, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ajarkan Tuhan Yesus untuk kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan jatuh dalam percobaan. Saya selalu sampaikan bahwa
Pencobaan boleh ada, tapi jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Ya. Pencobaan memang ada, kita bisa ada dalam pencobaan. Tapi bagaimana kita berdiri, itu yang Yesus maksudkan. Karena Tuhan Yesus tahu, ini orang-orang akan menghadapi imam-imam sebentar. Ini orang-orang akan akan menghadapi dilema, mau tinggalkan Yesus atau tidak. So dia suruh berdoa kau, supaya kau tidak tinggalkan aku. Berdoa kalian, supaya kau tidak melakukan dosa sebentar. Berdoa supaya kau tetap mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Itu maksud Yesus. Berdoa supaya kita bisa di tengah pencobaan kita tetap berdiri tegak teguh, karena kita berdoa menerima kekuatan dari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini tentang kesengsaraan Yesus dalam kita menyambut peringatan tentang kematian Yesus Kristus di Jumat Agung nanti. Ya, kiranya firman Tuhan ini membawa perenungan yang dalam bagi kita, seperti Yesus yang sengsara. Ya, kita juga boleh mengambil bagian, Bapak Ibu Saudara, dalam kesengsaraan itu, di mana kita mau mempertahankan kehidupan kita untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan kita. Amin. Mari kita sama dengan satu pujian.